Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Octavia Arsat, NIM A111826. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Baik, pada pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi mengenai pembelajaran mikro. Seperti yang kita ketahui, mikro memiliki arti sendiri, yaitu kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching artinya pembelajaran. Jadi mikro teaching adalah suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Jadi, misalnya, saat kita membawakan suatu materi itu tidak mungkin kita jelaskan satu sekaligus, pasti akan memakan waktu yang lama. Jadi untuk itu diperkecil, disederhanakan agar lebih mudah dalam memahaminya. Ada pula pengertian dari peer teaching. Peer sendiri memiliki arti kawan sebaya. Teaching artinya pembelajaran. Jadi peer teaching adalah suatu pembelajaran yang dikenakan dengan menyertakan teman sebaya sebagai siswanya. Jadi modelnya kita belajar, kita melatih sebagai guru, tapi dengan teman sebaya dengan yang seumuran dengan kita. Jadi bukan siswa dalam artian tanda kutip sekolah, tapi melainkan dengan teman sebaya di kampus. Ada pula tujuan utama micro teaching, yaitu untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik untuk peserta didik. Jadi, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, kita dituntut harus mampu memanfaatkan apapun yang ada dalam kelas. Harus mampu memaksimalkan seluruh kegiatan proses belajar di kelas. Jadi, ada kan biasa peserta didik yang saat gurunya masuk dia cepat merasa bosan, dia merasa kurang nyaman saat melakukan proses belajar mengajar. Tapi disitulah kemampuan seorang guru, seorang tenaga pendidik diuji. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu ruang kelas yang nyaman, pembelajaran efisien, materi sampai kepada para siswa. Seperti itu. Ada pula tujuan khususnya calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses belajar. Jadi, calon guru tuh tidak hanya memiliki satu keterampilan, tapi dia harus mampu menguasai berbagai keterampilan, sehingga saat melakukan proses belajar mengajar, semuanya itu tidak monoton, tapi semuanya berjalan dengan baik dan berjalan dengan peserta didik memaknai apa yang ingin disampaikan seorang guru itu. Ada pula karakteristiknya. Micro teaching itu pertama jumlah siswanya 5-10 orang. Waktunya sempit atau waktunya terbatas, yaitu 10-15 menit. Menampilkan satu jenis keterampilan, materi topiknya tertentu. Jadi sebelum kita melakukan proses belajar pembelajaran, kita harus menentukan materinya itu sampai mana, apa yang menjadi topik materi dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya observer, yaitu pengamat. Supervisor atau pensupervisor. Jadi saat kita melakukan proses belajar mengajar, perlu adanya pengamat, orang yang bisa membantu kita. Apa kurangnya kita, apa yang harus kita tambahkan, apa yang harus kita kurangkan dalam kita mengajar sebagai calon guru. Yang ketujuh, jenis keterampilan mengajar. Keterampilan bertanya dan keterampilan memberikan penguatan. Jadi ada dua keterampilan. Bertanya, yaitu keterampilan bertanya, kita mampu bertanya kepada siswa bagaimana ini, dan kita juga mampu menerima pertanyaan dari siswa tersebut. Terus keterampilan memberikan penguatan. Ada kan ya, biasa siswa itu dia membutuhkan penguatan dari seorang guru. Ada yang dia mengalami masalah di keluarga, masalah di teman. Jadi itu gunanya kita sebagai guru untuk memanfaatkan hal-hal tersebut, sehingga anak itu semakin baik, semakin apa yang kita ajarkan itu tersampaikan kepada dia, seperti itu. Adapun tugas dan tanggung jawabnya, kalau mahasiswa mengikuti seluruh pembelajaran atau rangkaian micro teaching. Kedua, menaati ketentuan pengampu mata kuliah. Jadi, yang pertama, semua yang terjadi, apapun prosesnya dari awal sampai akhir, kita mahasiswa itu wajib mengikutinya. Dan menaati seluruh ketentuan pengampu mata kuliah. Jadi misalnya si dosen bilang
masuk jam segini ya, 15 menit lagi ya. Jadi kita sudah harus persiapan sebelum jamnya tersebut. Apalagi kita tahu kalau ada mata kuliah ini, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin agar kita siap menerima pelajaran dengan baik dan tenang. Kedua, pengampu mata kuliah. Mungkin di sini sebagai dosen. Memberikan bimbingan, memberikan penilaian. Memberikan bimbingan artinya seorang dosen wajib memberikan bimbingannya kepada mahasiswa agar seorang itu atau mahasiswa itu tidak jalan sendiri, tapi dia sesuai dengan aturan, sesuai dengan koridor, dan dia bisa berjalan dengan apa adanya. Memberikan penilaian. Setiap orang pasti menginginkan penilaian, menginginkan apresiasi dalam hidupnya, apapun yang dia ingin lakukan. Jadi saat kita mampu, sebagai tanda kutip sebagai dosen ya, kita mampu memberikan penilaian, memberikan apresiasi, meskipun itu sederhana, tapi bagi orang lain itu bermakna, dan itu sangat baik. Yang terakhir, penilaian. Yang pertama, penilaian pengampu mata kuliah, penilaian proses dan hasil. Ketiga, prinsip penilaian, valid dan reliable, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil, terbuka, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, dan bermakna. Keempat, kriteria ketuntasan yaitu minimal atau KKM 2,67 atau BIMIN. Jadi kalau dibilang kriteria ketuntasan materi, minimal materi, otomatis siapa sih yang ingin nilainya di bawah? Siapa sih yang mendapatkan B-? Setiap orang menginginkan nilai yang baik, dan setiap orang menginginkan apresiasi yang terbaik dalam hidupnya. Jadi bisa saya simpulkan, micro teaching ini yaitu pembelajaran yang sudah dirancang kita buat khusus sebagai calon guru dengan berbagai metode, dengan berbagai keterampilan, sehingga apa yang kita bisa ajarkan, apapun materi yang kita sampaikan, seluruh siswa, seluruh mahasiswa, tentunya kalau kita sebagai dosen ya, kita mampu menerimanya dan mampu membuat ruangan kelas itu tercipta dengan baik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.